bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai kids, apa kabar kalian semuanya? Doa kakak kiranya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kids, hari ini kakak akan menunjukkan kepada kalian benda-benda yang berhubungan dengan perjamuan kudus. Di sini kakak punya cawan, kemudian di sini juga ada roti yang digunakan dalam perjamuan kudus. Kids, setiap benda-benda ini adalah simbol yang digunakan gereja untuk mengingatkan kita akan kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika kita mengangkat roti, kids nanti diberitahu bahwa itu adalah simbol dari tubuh Yesus. Dan anggur itu adalah simbol dari darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Kids, perjamuan Tuhan adalah sebuah praktik di gereja bagi siapa saja yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Suatu hari ketika kalian sudah besar, kalian yang sudah menyatakan iman percaya kepada Yesus melalui baptisan orang percaya atau baptisan sidi bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan seperti halnya Paskah adalah cara bagi kita untuk mengingat bagaimana kematian Yesus di kayu salib telah menyelamatkan kita dari dosa. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus berbagi makanan terakhir dengan murid-muridnya. Dalam kisah Alkitab kita, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam sebagai cara untuk mengingat Dia. Nah, untuk lengkapnya kakak sudah siapkan video untuk kalian lihat berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah dan mengingat bagaimana Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk menyiapkan makanan Paskah. Dia berkata, "Pergilah ke kota dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia." Yesus berkata bahwa orang yang membawa air itu akan pergi ke sebuah rumah dan pemilik rumah itu akan menunjukkan kepada Petrus dan Yohanes sebuah ruangan besar di lantai atas yang penuh dengan perabotan. Disitulah Yesus ingin mereka menyiapkan perjamuan Paskah. Maka Petrus dan Yohanes melakukan apa yang Yesus katakan. Ketika hidangan Paskah telah siap, Yesus dan murid-muridnya duduk untuk makan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-muridnya kecewa, tetapi Yesus tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Setiap murid Yesus bertanya, "Bukan aku kan Tuhan?" Tapi ketika Yudas Iskariot berkata, "Tentu bukan aku kan guru?" Yesus berkata, "Ya, itu kamu." Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dimakan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus mengambil cawan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Mereka meminumnya, lalu Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dengan roti dan minuman itu bahwa Dia adalah anak domba Paskah yang sejati. Mereka menyanyikan sebuah lagu pujian bersama dan kemudian mereka pergi ke Bukit Zaitun di luar kota. Umat Allah telah melanggar perjanjian yang lama dan Allah berjanji membuat perjanjian yang baru untuk mengampuni dosa. Perjanjian yang baru mengatakan bahwa setiap orang yang berbalik dari dosa dan percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kids, bagian firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Kisah kita hari ini mengajarkan bahwa pengorbanan Yesus adalah bagaimana Allah membuat perjanjian baru dengan siapapun yang percaya kepada Yesus. Maksudnya perjanjian apa ya? Perjanjian yang dimaksud adalah janji antara Allah dengan manusia. Umat Allah tidak menepati janji mereka untuk setia kepada Allah dan mentaatinya. Tetapi Allah selalu setia menepati janjinya. Dia memelihara umatnya, selalu menyertai mereka dan menyelamatkan mereka berulang kali.
Karena manusia berdosa, kita nggak bisa kids. Kita nggak pernah bisa deh menepati janji kita dengan sempurna kepada Allah. Tepat sebelum Yesus mengajar para murid tentang perjanjian yang baru, dia memberitahu para muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Kita sudah tahu ya, nanti yang mengkhianati adalah Yudas karena demi uang. Kemudian kita akan mengetahui bahwa Petrus juga berbohong bahwa ia mengenal Yesus. Seperti Yudas dan Petrus, kita semua adalah orang berdosa. Kita telah tidak mentaati Allah dan tidak mengasihi Dia dengan sempurna. Allah mengutus Yesus untuk membuat perjanjian yang baru. Hanya Yesus yang sempurna dan bisa menepati janjinya kepada Allah. Yesus adalah nabi kita yang sempurna yang mengajarkan firman Allah dan mentaatinya juga dengan sempurna. Kita berdosa dan tidak taat. Yesus datang untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk dosa kita. Yesus adalah imam kita yang sempurna karena dia adalah korban yang sempurna untuk dosa. Dan dia berbicara kepada Allah Bapa untuk kita hari ini. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang roti dan cawan, dia menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah datang untuk memulai sebuah perjanjian yang baru. Apa ya yang dilambangkan oleh roti dan cawan itu? Betul, roti itu melambangkan tubuh Yesus dan cawan adalah melambangkan darah Yesus. Kedua elemen ini mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang dia lakukan agar kita dapat diampuni. Hanya Yesus saja yang menjalani kehidupan yang sempurna. Hanya pengorbanannya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Perjanjian yang baru mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kids, umat Allah dan kita telah melanggar perjanjian yang lama. Dan Allah berjanji untuk membuat perjanjian yang baru untuk mengampuni dosa kita semua. Perjanjian yang baru mengatakan bahwa setiap orang yang berbalik dari dosanya dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus akan diampuni dosanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus datang untuk mati bagi orang-orang berdosa. Dia menjalani kehidupan yang sempurna. Dia bisa menggantikan kita dan dia mau mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Jalan perjanjian yang baru mengingatkan kita bahwa hanya melalui Yesuslah kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa ya kids ya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah mau datang untuk membuat suatu perjanjian yang baru bagi kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, kami yang tidak taat dan tidak setia kepada firman-Mu. Tuhan, kiranya ke depan kami bisa tetap taat dan setia dengan mengingat setiap pengorbanan yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.